Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah laptop punya Lenovo dengan kelebihan dia pakai prosesor AMD Ryzen i7 300 series. VRAM-nya bisa kita setting sampai 2GB, RAM sama SSD ini upgradable ditunjang oleh panel layar OLED. Fiturnya banyak banget dan laptop ini cuma dijual di angka 12 jutaan rupiah. Mari kita sambut, inilah Lenovo IdeaPad Slim 5 14 AKP10 AYED yang sebenarnya kalau kita flashback bro, laptop ini dia itu udah rilis sebelumnya dengan varian RAM pakai 24GB dan sempat kosong di pasaran yang cari banyak banget. Ternyata pas kita riset, kenapa kok varian itu memang limit? Karena di luar ke sana chipset untuk short DIMM itu udah pada limit dan harganya ganti, bukan naik bro. Jadi pasti yang keluarin varian 24GB. Begitu juga untuk varian LOG 12GB itu sekarang udah nggak ada, akan ganti ke 16GB. Nah harganya dia dirilis memang sedikit lebih rendah karena varian pakai 16GB. Tapi efek sampingnya kalau teman-teman upgrade ini jadi balance. Misalkan 16GB bisa jadi 32 atau 64. Tapi kalau kalian beli yang varian 24GB itu sebenarnya nggak usah di-upgrade. Cuman kalau mau upgrade kita jadi agak nimpang. Misalkan 12 tambah 8 jadi 20 atau 12 tambah 16GB. Nah dari sini kelebihan laptop itu mungkin teman-teman juga nanti bisa share yang udah punya produknya, expertnya gimana pakai Lenovo IdeaPad Slim 5. Yang menurut saya ini laptop efisien banget untuk menunjang semua kebutuhan kalian. Nah untuk sebagai pelengkap seperti biasa kita akan ngasih spek detail dari laptop ini yang mulai dari prosesor dulu, yaitu pakai prosesor AMD Ryzen i7 350. VGA-nya dia itu pakai AMD Radeon 860 grafik yang VRAM-nya bisa kita setting sampai 2GB. Dan sebagai pengingat bro ya, untuk varian prosesor AMD Ryzen i7 350 series ini juga dipakai di prosesor yang ada di laptop Legend 5. Nah di Legend 5 itu harga dengan prosesor yang sama dijual di angka 30 juta rupiah. Ini benar-benar fakta yang cukup menunjukkan bahwa Lenovo memberikan prosesor yang sama tapi harganya yang ini murah sekali. Cuman memang kalau kita compare sama Legion ya tentunya beda spek semua, beda komponen penunjang, VGA dan juga beda hardware dari sistem cooling hingga harga yang ditawarkan. Kemudian untuk RAM-nya seperti yang kita bahas tadi, varian ini pakai 16GB yang berisi 8x2 DDR5, bisa di-upgrade hingga 64GB. Penyimpanan ada dual slot, salah satunya ada keisi 512GB pakai M2 NVMe Gen 4 dengan speed yang cukup tinggi. Softwarenya juga lengkap, ada Windows 11, ada Office Home 2024 atau kalian bisa pilih yang varian M365. Lanjut untuk desain, menurut saya desainnya enak banget dipakai bro. Simple, solid, tipis, materialnya full berbahan dari aluminium. Nah dia itu untuk total bobotnya di angka 1,39 kg, tebalnya di angka 16,9 mm dengan logo Simple Lenovo yang terletak di bagian cover luar. Nah logonya nggak gede-gede bro, cakep, enak dipandang waktu kita buat hangout. Layarnya dia pakai panel OLED, pastinya memanjakan mata. Ukuran 14 in WSGA 1920 x 1200. OLED ini dia punya kecerdasan di angka 4 nit, akurasi 100% DCI P3 dan juga sertifikasi display HDR serta True Black 500. Kameranya juga bening, cocok untuk kebutuhan meeting online, resolusinya 1080, punya fitur Windows Studio Effect dan juga berfungsi ganda untuk login pas kita ingin mengamankan data privasi kalian karena dia punya infrared dan juga TOV sensor. Kemudian keyboardnya juga empuk nyaman buat ngetik bro ya. Ada baik warna putih, tombol powernya terpisah terletak di bagian tepi kanan, termasuk ada juga indikator lampu yang terintegrasi. Nah inovasi tombol power ini menurut saya cukup sederhana tapi akan mempermudah pemakaian plus tidak gampang tertekan alias typo pas teman-teman lagi ngetik. Even meskipun kita tutup, ini tombolnya ketekan dia nggak gampang nyala. Terus untuk touchpadnya pas kita pakai sangat lebar responsif, tampilannya seperti ini, audionya mantap, pakai stereo Dolby, iPod-nya pun lengkap terbagi di sisi kiri kanan dengan dukungan colokan charger Type-C dengan daya 65 watt. Sistem coolingnya dia pakai single fan, ada dual heat pipe, suhu tertinggi waktu kita keberanian berat-berat, yang ini hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius. Semisal ini kita compare sama varian 24GB, suhunya itu dia yang 24GB lebih tinggi bro, mencapai di angka 52 derajat Celcius. Baterainya sama 60 Wh, bisa bertahan di angka 10-12 jam. WLAN pakai yang seri terbaru Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4. Garansinya ada 2 tahun ADP termasuk 2 tahun premium care.
Nah dari sini misal kita beralih ke segmen benda-benda, artinya laptop Lenovo ini kita compare sama merek yang lain dengan harga dan juga spek yang mungkin kurang lebih sama, kompetitornya ada apanya. Tapi tetap ini yang paling murah. Contoh pria yang pertama, ada HP OmniBook 7 Aero 13 BG1777AU ataupun BG1778AU. Nah secara prosesor dia sama persis pakai 7350, tapi bedanya layarnya OmniBook 7 Aero ini dia pakai 13 in dan harganya dijual cukup tinggi di angka 15 juta rupiah. Ini pun layarnya OmniBook masih pakai panel IPS. Kedua ada juga si HP OmniBook tipe HA435AU NGI yang memiliki harga di angka 14,5 juta rupiah. Nah seri ini dia panelnya juga pakai IPS tapi memang berbeda konfigurasi dibandingkan yang awal. Ketiga ada Asus ZenBook 14 OLED UM3406KA dengan prosesor sama, penyimpanan dan juga RAM lebih gede, namun harganya wah ini melambung tinggi bro, dijual di angka 18,6 juta rupiah. Berikutnya ada juga ZenBook 14 OLED UM3406KA, sama-sama pakai Ryzen AI 7350 tapi variannya pakai 16 GB dan untuk laptop ini harganya baru di angka 16 juta rupiah. Ini tetap lebih tinggi meskipun sama-sama pakai OLED. Terakhir ada Acer Swift Go 14 AI OLED SFP14 dengan prosesor sama tapi variannya untuk konfigurasinya beda. Dia pakai RAM 32 sama penyimpanan 1 TB, layar pakai OLED dengan resolusi lebih tinggi juga, cuman harganya dijual di angka 17 juta rupiah. Oke bro, jadi kesimpulannya gini menurut saya, ketika teman-teman punya budget di angka 12-13 juta dan memang tidak mencari laptop gaming, kebutuhannya untuk produktif bekerja ataupun buat belajar, kayaknya pakai ini tetap menjadi best choice di harga tersebut bro. Karena laptop ini dipakai nyaman, layarnya OLED, dapur bajunya ngebut, AI jalan semua, opsi upgrade jangka panjang pula. Terus dipakai, wah ini nyaman sekali, tampilannya premium pula. Terus pokoknya nggak ada cacat kalau kita ngomongin soal varian yang pakai AI di harga 12 juta ini. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget seperti itu. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?